Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 14 mata kuliah farmakoterapi terapan yang beranggotakan saya sendiri, Anggita Mitra Lubis, Diah Pertami Setia Yorini, dan Ayu Siti Fatimah. Hari ini kami akan mencoba mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai kasus obesitas. Adapun kasus yang kelompok kami terima adalah seorang perempuan usia 45 tahun, tinggi badan 160 cm, menderita obesitas sejak melahirkan anak ketiganya. Saat ini berat badannya adalah 100 kg. Walaupun ia telah menjalani diet ketat dan olahraga teratur, dokter meminta rekomendasi pengobatan obesitas kepada apoteker, karena pasien juga mempunyai riwayat penyakit hipertensi, diabetes mellitus tipe 2, dan hiperkolesterol. Apa itu obesitas? Obesitas didefinisikan sebagai kandungan lemak berlebih dari jaringan adiposa. Secara fisiologis, obesitas adalah suatu keadaan dengan akumulasi lemak yang tidak normal atau berlebih di jaringan adiposa sehingga dapat mengganggu kesehatan. Obesitas adalah penyakit kronis yang meningkat secara dramatis selama 30 tahun terakhir. Peningkatan berat badan adalah konsekuensi dari peningkatan penyimpanan energi yang dihasilkan dari ketidakseimbangan antara asupan dan pengeluaran energi dari waktu ke waktu, yang dipengaruhi oleh banyak faktor termasuk genetika dan lingkungan. Adapun patofisiologi obesitas adalah sebagai berikut. Obesitas terjadi karena adanya kelebihan energi yang disimpan dalam bentuk jaringan lemak. Gangguan keseimbangan energi ini dapat disebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor eksogen maupun faktor endogen. Pengaturan keseimbangan energi diperankan oleh hipotalamus melalui 3 proses fisiologis, yaitu pengendalian rasa lapar dan kenyang, mempengaruhi laju pengeluaran energi, dan regulasi sekresi hormon. Proses dalam pengaturan penyimpanan energi ini terjadi melalui sinyal-sinyal eferen yang berpusat di hipotalamus. Sinyal-sinyal tersebut ada yang bersifat anabolik atau meningkatkan rasa lapar dan menurunkan pengeluaran energi, dan ada pula yang bersifat katabolik atau meningkatkan pengeluaran energi. Ketika jaringan adiposit dalam tubuh berkurang, akan menyebabkan kadar leptin dalam sirkulasi darah menurun. Akibatnya, produksi neuron peptid Y atau NPY akan meningkat, sehingga menyebabkan peningkatan nafsu makan. Selanjutnya, etiologi atau penyebab terjadinya obesitas. Obesitas dapat disebabkan oleh 4 faktor, di antaranya faktor genetik, faktor lingkungan, faktor konsumsi obat-obatan tertentu, dan faktor kondisi medis pasien. Adapun komplikasi yang dapat terjadi pada pasien obesitas adalah sebagai berikut. Obesitas dapat menjadi faktor resiko beberapa penyakit seperti penyakit kardiovaskular, diabetes mellitus tipe 2, hipertensi, hiperlipidemia, dan masalah psikologis seperti depresi. Selain itu, obesitas juga dapat menyebabkan kondisi stroke, gagal nafas, kanker, serta dapat menyebabkan meningkatnya angka kematian. Adapun tujuan akhir dari perawatan obesitas adalah penurunan berat badan absolut jika obesitas hadir tanpa kondisi komorbiditas lainnya. Namun jika peningkatan glukosa darah, kolesterol darah, dan hipertensi adalah tujuan utama, maka tujuan terapi juga termasuk menetapkan level target untuk kolesterol, hemoglobin terglikosilasi, atau tekanan darah pasien. American Heart Association dan American College of Cardiology merekomendasikan tujuan awal penurunan berat badan untuk orang dewasa adalah 5% hingga 10% dari berat badan awal selama periode 6 bulan. Keberhasilan juga dapat mencakup titik akhir penurunan tingkat kenaikan berat badan atau mempertahankan status netral berat badan pasien. Macam-macam obat obesitas. Saat ini ada 6 golongan obat obesitas yang dapat kita gunakan. Yang pertama, golongan gastrointestinal lipase inhibitor, contohnya Orlistat, di mana mekanisme obat ini adalah mengurangi absorpsi asupan lemak pada gastrointestinal. Selanjutnya ada golongan serotonin 2C reseptor agonis, contohnya Locaseri, di mana golongan obat ini bekerja dengan cara mengaktifkan reseptor 5-HT2C pada pro-opiomelanokortin hipotalamus, anorogenic neuron.
Aktivitas ini akan menekan nafsu makan dan meningkatkan rasa kenyang. Yang ketiga ada phentermine topiramate combination, di mana mekanisme phentermine sendiri adalah bekerja dengan cara meningkatkan norepinephrine dan neurotransmitter dopamin sehingga menekan nafsu makan. Sedangkan topiramate sendiri, mekanismenya belum diketahui secara pasti, tetapi dapat mengurangi nafsu makan dan meningkatkan rasa kenyang melalui beberapa jalur. Yang keempat ada naltrexone bupropion combination. Bupropion adalah inhibitor reuptake dopamin dan norepinephrine, sedangkan naltrexone sendiri adalah antagonis opioid. Mekanisme kedua obat ini belum diketahui secara pasti, tetapi stimulansi pelepasan alfa MSH dalam hipotalamus oleh bupropion dan penghambatan opioid androgen oleh naltrexone yang dianggap berkontribusi terhadap penekanan nafsu makan pada pasien. Selanjutnya ada golongan glucagon-like peptide 1 antagonis, contohnya liraglutid, di mana mekanisme golongan obat ini adalah bekerja dengan cara melepaskan GLP-1 endorgen sebagai respon terhadap makanan dan merangsang reseptor GLP-1 di otak untuk mengurangi nafsu makan. GLP-1 juga merangsang sekresi insulin dan mengurangi sekresi glukagon. Yang terakhir ada golongan noradrenergic agent, contohnya pendimetazin, pentermin, dan dietilpropion, di mana golongan obat ini bekerja dengan cara menstimulasi sistem saraf pusat dengan kemampuan meningkatkan norepinephrine dan neurotransmisi dopamin, sehingga menghasilkan efek penekanan nafsu makan. Selanjutnya tata laksana terapi. Pada kasus ini, setelah dihitung BMI pasien adalah 39,06 kg per meter persegi, yang berarti termasuk ke dalam kelas obesitas golongan 2. Di mana tata laksana terapi pada kasus ini, pasien disarankan untuk mengubah pola makan dan melakukan aktivitas fisik rutin, serta pertimbangan mengkonsumsi obat anti-obesitas dan operasi. Adapun terapi farmakologi yang direkomendasikan kepada pasien adalah Victoza Flexpen yang berisikan liraglutid 6 mg per mili, di mana dosisnya adalah 0,6 mg 1 kali sehari selama 1 minggu, lalu 1,2 mg 1 kali sehari selama 1 minggu, kemudian 1,8 mg 1 kali sehari selama 1 minggu, dan 2,4 mg 1 kali sehari selama 1 minggu. Selanjutnya 3 mg 1 kali sehari selama 1 minggu. Untuk durasi pengobatan sendiri, Victoza dihentikan apabila penurunan berat badan pada pasien minimal 4% tidak tercapai setelah 16 minggu terapi. Selanjutnya, terapi non-farmakologi yang disarankan kepada pasien adalah berupa pengurangan asupan kalori, peningkatan aktivitas fisik, dan modifikasi perilaku gaya hidup. Selain itu, pemberian konseling dan motivasi kepada pasien juga dapat diberikan untuk mengurangi kemungkinan frustasi bagi pasien dan meningkatkan kepatuhan terapi. Selanjutnya, parameter klinik dan laboratorium yang dapat dipantau. Parameter klinik dapat berupa penurunan berat badan, BMI pasien, dan kualitas hidup. Untuk parameter laboratoriumnya sendiri adalah pemantauan glukosa darah, HbA1c pasien, profil lipid pasien, tekanan darah, dan fungsi ginjal. Sedangkan untuk monitoring efek samping obat terhadap pasien dapat berupa monitoring mual, diare, sembelit, muntah, dispepsia, hipoglikemia, dan rasa sakit perut. Kemudian, jika pasien tidak dapat mentolerir efek samping pada setiap titik selama fase peningkatan dosis, maka peningkatan dosis tersebut dapat ditunda selama 1 minggu. Berikut ini adalah beberapa literatur yang kami gunakan dalam proses penyelesaian kasus ini. Itulah tadi hasil presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Kami tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Resep atas nama Ibu A. Iya, saya, Mbak. Sebelumnya perkenalkan, saya Dia, apoteker di sini.
Ibu, ini saya akan menyerahkan obat Ibu. Apa sebelumnya Ibu sudah tahu cara pakai atau kegunaan obat ini? Oh iya Mbak, belum pernah Mbak. Baik Bu, ini namanya Flexpen Victoza. Fungsinya untuk menurunkan berat badan Ibu. Bolehkah saya minta waktunya sebentar untuk menjelaskan cara pakainya? Oh iya, boleh Mbak, silakan. Ibu, ini obatnya bentuknya Flexpen seperti ini ya. Nanti sebelum pakai, pastikan dulu kondisi tangan sudah bersih. Kemudian dilihat ini di bawah sini kan ada untuk yang mengatur dosis. Nanti Ibu atur 0,6 mg untuk minggu pertama, kemudian minggu kedua 1,2 mg, minggu ketiga 1,8 mg, dan selanjutnya Ibu sesuai yang ditulis di etiketnya. Kemudian jangan lupa ini kan nanti ada jarumnya. Nanti dipasang jarum dulu, kemudian bagian yang akan disuntik dilap dulu pakai alkohol swab. Kemudian kalau sudah siap dicubit sedikit, jaraknya sekitar 2 jari dari pusar, kemudian disuntikan. Setelah disuntikan ditunggu dulu kurang lebih 5 detik baru boleh dicabut ya Bu. Ada yang ingin ditanyakan Bu? Enggak Mbak, makasih ya Mbak. Bisa minta tolong diulangi lagi penjelasan yang tadi untuk memastikan apakah Ibu sudah mengerti atau masih ada yang kurang dimengerti. Iya Mbak, kan pertama-tama kita cuci tangan dulu, lalu dikeringkan. Habis itu pegang flexpennya supaya suhunya sama kayak suhu tubuh kita. Habis itu buka flexpennya dengan cara diputar sampai bunyi klik gitu. Terus habis itu dilihat masih ada obatnya apa enggak. Jangan lupa jarumnya juga dicek ada apa enggak. Kalau ada, jangan lupa segelnya juga dicek. Lalu jangan dibuka dulu. Lah kalau jarumnya belum ada, ya jangan lupa dimasukin jarumnya. Terus habis itu juga ada yang buat ngatur dosisnya. Nah, caranya itu gimana ya Mbak? Aku lupa cara ngatur dosisnya sama pas nyuntik itu posisinya gimana ya? Aku juga lupa ya Mbak. Ibu, ini obatnya bentuknya Flexpen seperti ini ya. Nanti sebelum pakai, pastikan dulu kondisi tangan sudah bersih. Kemudian dilihat ini di bawah sini kan ada untuk yang mengatur dosis. Nanti Ibu atur 0,6 mg untuk minggu pertama, kemudian minggu kedua 1,2 mg, minggu ketiga 1,8 mg, dan selanjutnya Ibu sesuai yang ditulis di etiketnya. Kemudian jangan lupa ini kan nanti ada jarumnya. Nanti dipasang jarum dulu, kemudian bagian yang akan disuntik dilap dulu pakai alkohol swab. Kemudian kalau sudah siap dicubit sedikit, jaraknya sekitar 2 jari dari pusar, kemudian disuntikan. Setelah disuntikan ditunggu dulu kurang lebih 5 detik baru boleh dicabut ya Bu. Oh iya Mbak, sudah jelas sekali Mbak. Terima kasih ya Mbak, sudah mau diulang cara pakainya. Sudah jelas, nanti jangan lupa penyimpanannya di ruangan biasa saja ya Bu. Baik Mbak, saya mengerti. Ini obatnya langsung dapat 4 Flexpen ya Bu. Semoga sehat selalu. Iya Mbak, sama-sama. Terima kasih juga ya Mbak.